Kamis 22 April 2021. Konferensi dilangsungkan atas permintaan kontak yang menyatakan atas nama Kepolisian Indonesia dan juga keterwakilan kontak konfirmasi kemudian Pemerintah Nasional Ibu Kota Jakarta, Indonesia, menyangkut ketersangkaan fenomena supernatural ini definitif disepakati menyangkut klaim internet ID 666 dalam kondisi Discovery ini. Ketersangkaan Human Commanding Ghost Grave dengan domisili lokal Kota Medan yang menyangkut kepada target korban mereka nama Adibana Merdeka. Kontak menyatakan bahwa mereka ini merupakan jaringan bersama yang sudah beroperasi sejak tahun-tahun sebelum 2008. Keterkaitan perompakan, perampokan, penipuan, kepemilikan aset tokoh historikal nasional Indonesia Adibana Merdeka. Kontak menyatakan bahwa Adibana Merdeka telah dikenali pada tahun-tahun milenium ini 2021 yang berstatus pemilik dari perusahaan industri Karya Deli yang bergerak dalam bidang industri perbengkelan spare part dengan domisili pabrikan termasuk juga kawasan industri Medan hingga kepada wilayah Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Adibana Merdeka dinyatakan mengalami persoalan yang berlangsung terus-menerus hingga tahun milenium ini dan diketemukan perintisan perkaranya oleh 666 dalam kondisi Discovery ini berkaitan dengan perkara yang dimaksudkan oleh 666 dalam kondisi Discovery ini. Aktivitas gangguan supernatural yang dialamatkan juga pada nama Irwan Cornel sejak tahun 2008, di mana nama Irwan Cornel dengan internet ID 666 dalam kondisi Discovery ini sudah menyatakan klaimnya melalui internet global. Kontak Pemerintah Nasional Ibu Kota Jakarta menyatakan bahwa nama Irwan Cornel selaku ahli waris dari kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka merupakan bagian dari target korban para pelaku aktivitas Human Commanding Ghost Grave pada abad milenium ini, di mana mereka bermetode jaringan sindikat bersama yang berkaitan dengan dunia usaha tambal ban ataupun dunia perbengkelan kepada perusahaan industri Karya Deli atas nama Adibana Merdeka. Kontak Pemerintah Nasional Ibu Kota Jakarta menyatakan konfirmasi pengalaman telekomunikasi ini fix dan sangat diinginkan untuk dilangsungkan konferensinya guna acuan konfirmasi kemudian nantinya. Kontak juga menyangkut pada keterwakilan nama Ibu Polisi Diana pada momen berlangsung. Pemerintah Nasional Ibu Kota Jakarta menemukan bahwa perkara fenomena supernatural yang dimasukkan oleh internet ID 666 dalam kondisi Discovery ini sudah memastikan status Adibana Merdeka selaku tokoh historikal nasional Indonesia yang hilang, pemberantas G30 SPKI, adalah pemilik aset yang menyangkut kepada dunia perbengkelan perusahaan industri Karya Deli termasuk juga kawasan industri Medan. Kontak terhubung juga menyatakan bahwa Bapak Adibana Merdeka berkaitan statusnya juga sebagai pemilik dari perusahaan perbankan nasional Bank Rakyat Indonesia serta terbaru perusahaan mimpi nasional Indonesia IndiHome. Bapak Adibana Merdeka dinyatakan mengalami perompakan secara sustainable dengan metode aktivitas supernatural atas nama alibi para pelaku ataupun keterwakilan mereka yang sudah ditemukan oleh Pemerintah Nasional Ibu Kota Jakarta, mengaku dan mengadakan conversation langsung bersama pemerintah. Kontak menyatakan Adibana Merdeka merupakan target operasi korban serupa seperti pernyataan internet ID 666 dalam kondisi Discovery ini. Hingga tahun milenium ini, Adibana Merdeka masih berstatus sebagai pemilik aset yang dicemburukan oleh para pelaku, termasuk juga keterkaitan kepada dunia usaha tambal ban atau perbengkelan, di mana aktivitas fenomena supernatural para pelaku ini berkaitan juga kepada anak kandungnya yang berstatus ahli waris dari kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka. Hal tentang aktivitas perompakan kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka ini nyatakan juga berkaitan kepada
orang-orang yang berasal dari kalangan non-pribumi, keterkaitan kepada kawasan industri Medan, termasuk juga orang-orang kulit putih dan juga orang-orang Asia. Kontak menyebutkan hingga tahun milenium ini, Adibana Merdeka masih berstatus sebagai pemilik dari kawasan Sambu Asia, kawasan lingkungan, pemasaran, distribusi dari produk-produk industri karet deli. Kontak menyatakan Bapak Adibana Merdeka masih mengalami persoalan dengan kalangan non-pribumi terkait kepemilikan aset beliau, di mana Bapak Adibana Merdeka dinyatakan masih berstatus sebagai pemilik aset. Kontak terhubung menyatakan konspirasi ataupun komplotan ini juga berkaitan kepada suku lokal pribumi Indonesia, termasuk juga suku dari Bapak Adibana Merdeka sendiri. Pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta terhubung pada momen-momen pengalaman telekomunikasi berlangsung, karena juga zona teritori TKP telah disepakati menyangkut pada klaim Internet ID 1666 Noko Discovery ini, termasuk pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang terhubung, di mana conversation ataupun pembahasan awal mula kejadian perkara milenium ini termasuk kepada nama korban, nama Adibana Merdeka, tokohan historikal nasional, pemberangun G30 SPKI. Kontak menyatakan bahwa pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta menspesifikkan persoalan fenomena supernatural ini kepada kegiatan dunia usaha tambal ban atau usaha perbengkelan yang marak pada tahun-tahun milenium ini. Mereka merupakan pelaku aktivitas sabotase usaha tambal ban dengan target korban usahawan nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan fenomena tentang perkara perompakan kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka merupakan data yang juga dimiliki oleh kepolisian Indonesia pada tahun-tahun 90-an atau tahun 2000. Pengambil alihan kawasan industri Medan pernah dilangsungkan oleh kepolisian Indonesia atas nama Adibana Merdeka untuk mengambil alihan kembali kepemilikan aset beliau terhadap kawasan industri Medan. Kontak menyatakan serupa demikian dengan konfirmasi kembali kepada pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta atau juga keterwakilan kepolisian Indonesia. Adibana Merdeka pada tahun-tahun milenium ini dinyatakan keterkaitan juga kepada kepemilikan aset nama perusahaan Wifi Indihome, termasuk juga komplek perumahan Medan Johor JCT. Keterkaitan kepada perkara fenomena supernatural secara bersamaan yang ingin dilangsungkan dalam satu paket bersama. Soalan fenomena supernatural dengan indikasi sesungguhnya gangguan untuk kepemilikan aset atas nama korban nama Adibana Merdeka. Kontak menyatakan kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka ini termasuk daftar indeks harga saham gabungan, di mana data-datanya memang dimiliki oleh pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta. Adibana Merdeka, Jenderal PK, Pemberantas G30 SPKI. Kontak terhubung dan menyatakan bahwa lingkungan dari suku Bapak Adibana Merdeka sendiri termasuk juga sebagai tersangka aktivitas gangguan supernatural milenium ini, di mana keterkaitannya juga kepada kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka serta menyangkut juga kepada dunia usaha perbengkelan atau dunia usaha tambal ban yang marak pada tahun-tahun milenium ini. Nama Irwan Cornel definitif dinyatakan berstatus sebagai perintis perkara fenomena supernatural pada abad milenium ini sejak tahun 2008, termasuk juga status sebagai korban dari sabotase usaha tambal ban yang terjadi secara bersamaan. Mereka merupakan kelompok ataupun orang-orang yang sama dengan status rangkap profesi atau rangkap status pelaku fenomena supernatural sekaligus juga usahawan perbengkelan ataupun usahawan tambal ban yang marak pada tahun-tahun milenium ini. Kontak terhubung menyatakan juga bahwa mereka berkaitan kepada penipuan kepemilikan kepada nama Bapak Adibana Merdeka, terkait mereka kepada orang-orang yang berasal dari kalangan non-pribumi ataupun eksodus ataupun imigran gelap sejak peristiwa
perompakan kawasan industri Medan pada tahun 90-an. Kontak terhubung menyatakan bahwa pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta menginginkan persoalan ini karena keterkaitan momen yang bernilai ini dapat dilangsungkan. Kontak menyatakan bahwa pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta menginginkan kesempatan pengurusan persoalan atas nama Internet ID 666 ruang kode Skafrim ini karena keterkaitan zona teritori para tersangka atau pelaku berkaitan dengan Internet ID 666 ruang kode Skafrim ini. Domisili lokal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, negara Indonesia. Adibana Merdeka merupakan center dari perkara milenium ini. Aktivitas perompakan kepemilikan asetnya hingga tahun 2021 ini menjadi bagian dari kecurigaan pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta. Kontak terhubung menyatakan kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka telah mengalami pengambil alihan atas nama Ibu Kota Jakarta, menyangkut juga industri perbengkelan dan dunia usaha ataupun pabrikan usaha tambal ban, termasuk juga kawasan industri Medan. Di mana keterkaitannya juga pada momen milenium ini tentang ketersangkaan melalui Ibu Kota Jakarta, oknum-oknum, dan pada momen kesempatan ini ingin dilangsungkan pengurusan status Bapak Adibana Merdeka sebagai pemilik aset secara nasional Indonesia. Menyangkut juga pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornel, anak kandung dari Bapak Adibana Merdeka yang berstatus sebagai perintis perkara sejak tahun 2008, dan menyangkut juga status korban dari aktivitas supernatural yang dimaksud. Dan terkaitan juga kepada perkara lain yang mengikutinya, seperti juga harta warisan Mangkubangun dan Komen Purba, serta menyangkut juga kepada perkara gangguan hak asasi manusia serta penculikan kekayaan intelektual atas nama korban nama Irwan Cornel. Perkara fenomena supernatural abad milenium ini dengan lokasi zona teritori kenegaraan Indonesia dinyatakan mengganggu kedaulatan kenegaraan Indonesia, keterkaitan indikasi kepada komplotan pertemanan non-pribumi Indonesia, human commanding goes from grave, dengan menyangkut juga suku-suku lokal pribumi Indonesia, lokal domisili Kota Medan, di mana target utama korbannya kepada keluarga Adibana Merdeka, termasuk juga nama Irwan Cornel selaku anak kandung dari Bapak Adibana Merdeka. 666 ruang kode Skafrim ini sekaligus yang berstatus sebagai anak kandung dari Bapak Adibana Merdeka dinyatakan mengalami konspirasi pertemanan dengan mengatasnamakan para pelaku ataupun tersangka aktivitas supernatural dimaksud. Menyangkut gangguan keseharian dari nama Irwan Cornel, terkait juga kepada usaha keseharian dari nama Irwan Cornel, sabotase usaha tambal ban yang ditujukan kepada nama korban, nama usahawan Irwan Cornel. Kontak baru saja terhubung atas nama pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta atau keterwakilan kepolisian menyatakan bahwa kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka termasuk juga merek-merek logo ban masa kini, seperti juga merek logo Swallow, lalu merek logo ban Delium, lalu termasuk juga merek logo ban Dunlop, termasuk juga merek logo ban Bridgestone, dan yang lainnya. Kontak menyatakan terindikasi juga termasuk merek logo otomotif internasional masa kini, Toyota. Perompakan kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka sejak tahun-tahun riwayat hidupnya termasuk kepada kawasan industri Medan, KIM. Kontak pemerintah nasional ataupun keterwakilannya menyatakan Bapak Adibana Merdeka juga termasuk terindikasi sebagai penemu atau inspirator awal dari model tekstur otomotif masa kini, aerodinamis, yang dirintis beliau di lokasi kawasan teritori industri Medan atau kawasan industri Medan sejak tahun-tahun berlalu. Ingin dilangsungkan pengurusan pembuktiannya keterkaitan kepemilikan aset nasional Indonesia pada tahun-tahun milenium ini. Adibana Merdeka dinyatakan mengalami perompakan kepemilikan asetnya dan gangguan terhadap keluarga beliau, termasuk nama Irwan Cornel.
penemu nomor termasuk ke dalam Alkitab pada abad milenium ini, 666 di dunia. Adi Bana Merdeka dinyatakan definitif memiliki internet untuk konvensi kepemilikan dan juga perkara beliau atas nama internet ID 666 ICDM. Kepemilikan anak kandung dari Bapak Adi Bana Merdeka, ketokohan historikal nasional, pemberantas G30 PKI, Adi Suriname. Kontak menyatakan bahwa Bapak Adi Bana Merdeka termasuk kepada daftar kepemilikan aset secara nasional Indonesia, bagian dari historikal nasional Indonesia untuk kepemilikan aset nasional Indonesia, termasuk juga kepada badan usaha milik negara, termasuk juga PTBM, termasuk juga Pertamina dan lainnya. Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta menyatakan menemukan kontak telekomunikasi kepada 666 dalam kode skala kriminal dan berhasil mendapatkan informasi keterkaitan perkara fenomena supernatural Bapak Milenium ini kepada internet ID 666 dalam kode skala kriminal menyangkut kepada nama Adi Bana Merdeka atas dasar kontak konferensi internet ID 1666 ruang kode skala kriminal sendiri. Pengalaman telekomunikasi terus dilangsungkan dan menghasilkan kontak konfirmasi status ketersangkaan yang dimasukkan oleh internet ID 666 ruang kode skala kriminal menyangkut juga kepada lokasi lokal Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, suku-suku pribumi Indonesia, dan menyangkut juga dunia usaha tambal ban, dunia perbengkelan yang marak pada tahun-tahun milenium ini. Ketersangkaan dimaksud dinyatakan berkolaborasi pertemanan bersama non-pribumi menyangkut perindustrian perbengkelan kawasan industri Medan dan keterkaitan kepada maraknya usaha tambal ban atau perbengkelan yang menyangkut kepada pemimpin perusahaan industri karet gigi sendiri yang bernama Adi Bana Merdeka, perompakan kepemilikan aset Adi Bana Merdeka dan menyangkut kepada anak kandungnya pemilik 666 di dunia, 666 ruang kode skala kriminal. Kontak menyatakan bahwa para pelaku mengupayakan konspirasi baru mereka sejak tahun 2008 dan berhasil dirintis perkaranya atas nama anak kandung Bapak Adi Bana Merdeka sendiri dengan internet ID 666 ICDM yang lalu segera diketahui oleh pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta. Adi Bana Merdeka dinyatakan pada momen milenium ini secara pokok berkaitan juga kepada kepemilikan aset perusahaan perbankan nasional Indonesia BRI, di mana BRI juga mencakup sebagai bagian dari perkara supernatural yang dimaksud. Keterkaitan kepemilikan Bapak Adi Bana Merdeka, di mana ketersangkaan atau pelakunya menyangkut juga oknum-oknum atau keterkaitan pada perbankan nasional Indonesia BRI. Bapak Adi Bana Merdeka dinyatakan melalui kontak konfirmasi berlangsung atas pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta akan mengalami pendataan kembali kepemilikan asetnya untuk daftarkan kembali kepada daftar indeks harga saham gabungan karena status Adi Merdeka juga termasuk sebagai pemilik dari indeks harga saham gabungan. Pada tahun-tahun milenium ini ingin dilangsungkan kembali pendaftarannya untuk keamanan kepemilikan aset beliau, termasuk di dalamnya tentang perbankan nasional, Bank Rakyat Indonesia, lalu termasuk juga perusahaan Wifi Indihome, dan termasuk juga perusahaan industri karet deli, dan termasuk juga komplek perumahan Medan Johor Kota Medan J-City. Bapak Adi Bana Merdeka menyatakan mengalami gangguan aktivitas supernatural atas nama komplotan internasional yang menyangkut kepada pertemanan non-pribumi lokal Kota Medan, termasuk juga suku pribumi ataupun Hime Komanding Gosungri lokal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, suku asal dari Bapak Adi Bana Merdeka sendiri. Kontak menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka sungguhnya ketokohan Sumatera Utara yang dikenal sejak riwayat hidupnya, termasuk beliau sebagai pemilik kawasan industri Medan. Adi Bana Merdeka pada tahun-tahun milenium ini perkaranya diselenggarakan oleh internet ID 666 ruang kode skala kriminal
secara efisien dan diharapkan efektif dengan konteks sudah terhubung kepada pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta. Keterkaitan kepemilikan aset secara nasional Indonesia atas nama Adibana Merdeka yang mengalami gangguan dengan metode fenomena supernatural komplotan internasional yang mengatasnamakan suku pribumi lokal Kota Medan. Adibana Merdeka, tokoh historikal nasional Indonesia yang pernah menjabat sebagai Pangkostrat RPK Pemberantas J30 SPKI, Komandan Resimen Komandan Angkatan Darat, Rangus Pemberontakan PKI. Adibana Merdeka dinyatakan juga berstatus sebagai pendiri atau pembuka awal dari keberadaan kenegaraan Suriname, termasuk juga Kuba serta Emirat, dan dikenal hingga kepada kawasan negara-negara Asia termasuk Thailand, Myanmar, Singapura, Malaysia, Brunei, Kuching, dan lainnya. Adibana Merdeka dinyatakan berkaitan historikal kepada keberadaan produk otomotif internasional termasuk juga Toyota, Suzuki, dan Daihatsu, termasuk juga merek logo otomotif nasional terbaru masa kini seperti Innova, Avanza, R3, Calya, dan Grand-Max. Atas nama Adibana Merdeka sesungguhnya, kontak konfirmasi dilangsungkan karena dasar pengalaman telekomunikasi berlangsung atas nama keterwakilan juga Kepolisian Indonesia dan Ibu Kota Jakarta. Adibana Merdeka, pemilik dari model tipikal otomotif masa kini, aerodinamis. Kontak pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta menyatakan bahwa Adibana Merdeka dikenali kontribusinya dan ketokohan otomotif internasionalnya sejak masa Soekarno, berkaitan kepada awal mula kemunculan mobil-mobil dengan fitur monitor televisi di dalamnya. Sesungguhnya inspirasi awal atas nama Adibana Merdeka, Pangkostrat RPK Pemberantas J30 SPKI. Adibana Merdeka sejak riwayat hidupnya berlanjut terkait juga kepada awal mula keberadaan kawasan industri Medan, pabrikan untuk spare part otomotif, dan juga inspirasi pembukaan jenis tipikal otomotif baru masa depan seperti juga model tipikal aerodinamis serta juga merek logo Toyota. Kontak menyatakan demikian. Adibana Merdeka merupakan pabrikan untuk produksi merek logo ban masa kini seperti juga Swallow, termasuk juga Bridgestone, Dunlop, termasuk juga ban Delium. Adibana Merdeka dinyatakan merupakan pemilik ataupun lisensi ataupun perintis pembuka dari kawasan Medan sekitarnya, termasuk juga Binjai dan juga kawasan Sambu Asia, termasuk juga kawasan Pakam, Tanjung Rawa, dan Brastagi. Pangkostrat RPK Pemberantas J30 SPKI, Adi Kobra, Adi Merdeka. Hingga pada tahun milenium ini, pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta menyatakan menginginkan untuk pengurusan status selanjutnya dari Adibana Merdeka kepada kepemilikan Bank Rakyat Indonesia. Adibana Merdeka sesungguhnya bagian dari riwayat historikal keberadaan BRI sejak zaman kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Adibana Merdeka sesungguhnya pemilik atau juga penemu dari nama logo BRI, Bank Rakyat Indonesia. Perkara perompakan kepemilikan aset Adibana Merdeka dinyatakan sudah dikenali dan diketahui oleh pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta sejak tahun-tahun pengurusan perkara atas Internet ID nomor 96 beruang pada SKP ini. Berkaitan juga pendaftaran ulangnya sebagai keanggotaan dari Indeks Harga Saham Gabungan dan juga Bank Indonesia. Nama Iwan Kornel, pemilik Internet ID nomor 96 beruang pada SKP ini, juga dinyatakan sebagai ahli waris selanjutnya dari kepemilikan aset beliau. Adibana Merdeka untuk pengurusan keuangan kepada nama Iwan Kornel juga, karena juga latar belakang status sebagai perintis perkara sejak tahun 2008 dan status korban utama dan aktivitas supernatural berlangsung kemudian, dan juga status kambing hitam
dari perkara-perkara lain yang mengikutinya, seperti juga pertemanan, percintaan, dan juga menyangkut kepada kekayaan intelektual ataupun penculikan atau pelecehan atas kepemilikan kekayaan intelektual serta hak asasi manusia. Yang terhubung menyatakan keterkaitan juga keterwakilan atau kontak konfirmasi kemudian karena ikut sertaan dalam pengalaman telekomunikasi kontak body fenomena supernatural ini sesungguhnya atas nama tokoh-tokoh nasional Ibu Kota Jakarta, seperti juga nama Ibu Megawati Soekarno Putri, termasuk juga nama Ibu Susi Pujiastuti. Cek ombak, kontak menyatakan cek ombak. Dan juga keterkaitan kepada pertokohan nasional Indonesia nama Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan juga keterkaitan juga kepada nama Bapak Joko Widodo, lalu juga nama Bapak Prabowo Subianto, lalu termasuk juga nama Bapak Tommy Soeharto, dan lalu menyangkut juga nama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau keterwakilannya atau keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan lainnya, termasuk juga keterwakilan kepolisian Indonesia dan juga kalangan entertainment nasional Ibu Kota Jakarta, termasuk juga nama Irwan Cornel sebagai protokoler atau konvensi yang berlangsung. 666 ruang penuskaf ini dinyatakan definitif layak untuk keuangannya dan pengurusannya tetap ingin dilangsungkan secara protokoler internet, karena juga dimintakan oleh kontak telekomunikasi yang mengatasnamakan jaringan pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta. Keterkaitan kepada kejelasan pengurusan persoalan dan pernyataan dari internet ID 666 ruang penuskaf ini untuk status memang sebagai korban dan juga protokoler ataupun perintis perkara pada tahun berlangsung sejak 2008 hingga tahun 2021. 666 ruang penuskaf ini dapat ditemukan oleh semua orang melalui internet, sosial media masa kini, termasuk juga Bigo Internasional, sosial media terbaru, kontak menyatakan perlu disebutkan, lalu termasuk juga sosial media Google, dan termasuk juga sosial media Facebook, termasuk juga video melalui YouTube, serta Pinterest, serta Twitter, termasuk juga Tumblr dan lainnya. Cukup gencar sekali sejak tahun 2008 karena juga latar belakang keinginan mengurus perkara fenomena supernatural atas dasar pengalaman pribadi sangat mencemaskan dan mengintimidasi. Hingga tahun 2021 ini sudah dikenali dan sudah terhubung pada pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta, menyangkut juga kepada kepemilikan aset Bapak Dimana Merdeka dan juga keterkaitan kepada aktivitas dunia kriminal secara bersamaan. 666 ruang penuskaf ini ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk momen konferensi kalender ini Kamis 22 April 2021. 666 ruang penuskaf ini pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia. LNFAM Internasional tetap menjadi kontak konfirmasi internasional untuk pengurusan alibi internet ID 666 ruang penuskaf ini. Sampai jumpa.